Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istimawarni dari kelas Humas 1. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Tantangan dan kesempatan praktisi public relation menghadapi dinamika era digital di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini, masyarakat kita lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produknya sesuai kebutuhan era digital, seperti membuat online news portal, e-newspaper, e-magazine, maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Internet memberikan praktisi PR kesempatan unik untuk mengumpulkan informasi, memantau opini publik tentang isu-isu, dan terlibat dalam dialog langsung dengan publik mereka tentang berbagai masalah. Namun, banyak literatur akademik bernada miring yang mengungkapkan bahwa praktisi PR hanya mentransfer pendekatan tradisional dan model praktik PR ke web dan tidak dapat mengembangkan praktik mereka ke arah elemen lain selain media relation dengan memaksimalkan internet. Begitupun juga yang dihadapi oleh para praktisi PR di Indonesia. Bagi para praktisi PR profesional, era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Menganut hasil survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia atau Puskakom UI pada tahun 2014 berhasil menemukan beberapa karakteristik dari pengguna internet di Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan usia. Mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun, dengan persentase mencapai 49%. Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang termasuk kategori digital natives. Digital natives merupakan generasi yang lahir setelah tahun 1980-an, ketika internet mulai digunakan masyarakat secara luas. Kategori usia ini memiliki karakter yang sangat aktif, menggunakan jejaring teknologi digital, dan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi yang berbasis internet. Sedangkan yang berusia 26-35 tahun sebanyak 33,8%, disusul usia 35-45 tahun dengan persentase 14,6%. Menurut jenis kelamin pengguna internet Indonesia yang berjenis kelamin wanita lebih banyak menggunakan internet dibandingkan dengan pria, walaupun hanya berselisih 2%, yaitu pengguna wanita 51%, sedangkan pria 49%. Kaitan konten lebih lanjut terkait dengan konten yang paling banyak diakses oleh pengguna yaitu sosial media mencapai 87,4%, search engine sebanyak 68,7%, instant messaging 59,9%, mencari berita terkini sebanyak 59,7%, download dan upload video sebanyak 27,3%. Berdasarkan profesi sementara itu berdasarkan pekerjaan. Mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wira swasta sebesar 55%, disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, pelajar 5%, dan yang tidak bekerja sebesar 6%. Berdasarkan perangkat akses, teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sudah didominasi oleh telepon seluler, yakni sebesar 85%, sedangkan laptop atau netbook 32%, PC atau desktop 14%, dan tablet 13%. Hasil penelitian ini juga telah mengkonfirmasi beberapa temuan tentang naiknya tingkat pembelian dan penggunaan smartphone di Indonesia. Yang kedua yaitu blog. Blog merupakan bagian dasar elemen bagi PR online dan juga termasuk dalam strategi pemasaran. Poin kuncinya yaitu blogging merupakan elemen yang populer secara universal. Blogger secara konsisten menyediakan berbagai konten yang mencakup informasi menarik sesuai dengan segmentasi. Yang terakhir yaitu sosial media.
Kunci keberhasilan sosial media adalah untuk melakukan percakapan secara langsung melalui dunia maya serta tidak mencoba untuk mendominasi. Sosial media sangat cocok bagi PR online karena mereka terlibat secara profesional untuk membangun hubungan dengan publik. Poin kuncinya yaitu sosial media memberikan umpan balik instan tentang produk, keluhan konsumen, dan preferensi. Sosial media populer seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan Flickr merupakan platform yang sangat baik untuk melakukan branding. Praktisi PR harus memiliki strategi dan pesan kunci untuk mendapatkan hasil maksimal dari sosial media. Banyak perusahaan sekarang yang menggunakan sosial media untuk membangun jembatan dengan pelanggan yang utama. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tantangan dan kesempatan praktisi PR menghadapi dinamika era digital Indonesia sebagai berikut, yaitu dunia digital di Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktisi PR untuk melakukan kegiatan PR-nya dengan menargetkan kalangan anak muda dan kaum pekerja. Selain itu, sosial media merupakan online platform yang paling efektif untuk menyentuh kalangan tersebut. Strategi PR online meliputi 5 basic tools. Yang pertama yaitu website, siaran pers online, e-newsletter, blog, dan sosial media menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh praktisi PR di Indonesia. Agar apa? Agar dapat memikat hati pengguna internet di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan banyaknya perusahaan yang sudah menggunakan internet sebagai media untuk promosi dan jumlah pengguna internet Indonesia yang semakin terus bertambah setiap hari. Selain itu, praktisi PR juga dituntut harus dapat mengoptimalkan media internet sebagai media baru PR. Jika seorang praktisi PR terbiasa dengan kegiatan PR tradisional, mereka mungkin menemukan beberapa aspek PR online yang tidak nyaman. Hal tersebut bisa dimaklumi. Namun, apabila mereka membuka jalan untuk belajar menerima PR online, mereka akan membuka jalan baru bagi bisnis perusahaan. Konvergensi yang berjalan baik antara PR dan digital era dapat membangun keuntungan serta peluang baru bagi perusahaan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.